warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kakak-kakak yang Bunda Sofi banggakan, sahabat kajian Ramadan 3 yang dirahmati Allah, sembari kalian menunggu azan maghrib, perkenankan Bunda Sofi menyampaikan sebuah kisah yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil hikmahnya. Beliau adalah salah satu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang sangat loyal tinggi terhadap dakwah Rasulullah SAW. Beliau sebelumnya adalah kaum Quraisy. Berkat hidayah dari Allah, beliau masuk Islam. Sahabat Umar bin Khattab dipercaya sebagai Khulafaur Rasyidin karena beliau dianggap mampu oleh umat Islam dalam meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW setelah wafat. Banyak sekali julukan yang beliau dapatkan selama menjadi khalifah. Yang pertama adalah Amirul Mukminin, yang berarti pemimpin para kaum mukminin. Sungguh mulia bukan? Julukan Amirul Mukminin. Bukan hanya itu saja. Julukan Al-Faruq, Abu Faiz, dan julukan yang lain. Karena beliau pantas mendapatkan julukan ini. Loyalitasnya dalam berdakwah, ketegasannya dalam beliau memimpin, keadilannya dalam beliau memimpin rakyatnya. Meskipun beliau tegas, namun dalam hati beliau ada rasa sangat lembut dan sangat perhatian terhadap rakyatnya. Nah, pada suatu hari di mana kota Mekah terjadi bencana kekeringan, orang-orang kelaparan, merasa kelaparan. Disitulah seperti pembiasaannya Khalifah Umar. Setiap malam dini hari, di mana orang-orang sudah tertidur lelap, Khalifah Umar bersama ajudannya yang bernama Aslam melewati rumah ke rumah untuk memastikan bagaimana keadaan rakyatnya. Sampai beliau melihat sebuah rumah yang sangat sederhana yang terbuat dari kulit kayu. Terdengar sayup-sayup dari jauh seorang tangisan bocah kecil yang bersama ibunya. "Ibu, aku lapar, Ibu. Aku lapar." "Iya nak, bersabarlah. Sebentar lagi bubur ini akan matang." "Ibu, perutku sakit. Aku lapar, Ibu." "Iya sayang, sembari kalian menunggu sambil tidur, nanti ibu akan bangunkan setelah matang." "Tapi aku lapar, Ibu." "Sabar nak." "Dek, ayo kita tidur dulu, Dek." "Iya, Kak." Khalifah Umar mendengar, Masya Allah, di malam dini hari masih ada anak yang menangis karena kelaparan. Dengan memberanikan diri, Khalifah Umar mengetuk pintu. Tok, 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 tok. "Assalamualaikum." Dalam hati ibu bergumam, siapa gerangan malam-malam ini ada yang datang? Krek. "Waalaikumsalam."
Ada apa tuan-tuan berdua malam-malam ke rumah saya? Maaf ibu, di luar sangat dingin. Bolehkah aku masuk sebentar ke rumahnya ibu? Kalau tuan-tuan ingin masuk untuk sebentar saja boleh, silakan masuk. Terima kasih ibu. Terjadi percakapan. Ibu, bolehkah aku bertanya? Iya tuan. Apa yang dimasak ibu sehingga masakan itu tidak akan matang? Apa yang dimasak ibu? Aku memasak batu tuan. Hah? Batu? Iya tuan. Karena tidak ada bahan makanan yang bisa aku makan. Aku hanya ingin menghibur anakku dengan memasak batu supaya mereka tidak menangis terus-menerus tuan. Hati Khalifah Umar bergejolak. Ya Allah, ampunilah dosaku. Memimpin macam apa aku ini ya Allah? Sampai aku tidak tahu rakyatku kelaparan. Bergegas, Khalifah Umar meminta izin kepada ibu untuk keluar. Ibu, saya izin pamit pulang sebentar ya. Ya tuan. Lari terbirit-birit. Diambillah sekantong gandum dan daging dari gudang Baitul Mal. Bergegaslah kembali ke rumah ibu yang memasak batu tadi. Tok, tok, tok. Assalamualaikum ibu, perkenankanlah aku masuk ke dalam lagi. Kenapa tuan datang kemari? Izinkan saya untuk memasak untuk ibu dan kedua anak ibu. Silahkan tuan. Dengan gesitnya Khalifah Umar memasak gandum dan daging. Setelah itu Khalifah Umar meminta ibu, hai ibu, bangunkanlah anakmu. Karena sebentar lagi makanan ini akan matang. Terima kasih tuan. Anakku, bangunlah. Ada apa ibu? Bangunlah sayang. Aku lapar ibu. Iya, makanan yang ibu masak udah matang. Hah? Apa benar ibu? Adik bangun dik. Makanan ibu sudah matang. Benarkah ibu? Iya sayang, bangunlah. Alhamdulillah ya Allah atas rezeki ini. Ayo kita makan ibu. Jangan lupa berdoa ya. Doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nom 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 nom. Enak sekali. Tuan, terima kasih atas masakan makanan hari ini tuan. Anak-anak saya sudah kenyang. Kalau begitu izinkanlah saya pulang ibu. Terima kasih tuan. Assalamualaikum. Sahabat kajian Ramadan. Dari kisah ini, sahabat kajian Ramadan 3, kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah dicontohkan oleh beliau Khalifah Umar bin Khattab, bahwa pemimpin itu bukan hanya pintar dalam pendidikan, bukan hanya berani dan adil, namun dia harus punya hati yang sangat tulus, harus peduli sesama manusia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan pemimpin akan ditanyakan tanggung jawabnya. Maka dari itu kita sebagai makhluk Allah seharusnya kita punya rasa peduli terhadap sesama. Tidak boleh egois. Manakala kita diberi kemudahan rezeki, sisihkan rezeki itu kepada yang lebih butuh. Begitu juga misalkan kakak-kakak di dalam kelas,
kakak-kakak diberi kemudahan Allah dalam menangkap ilmu pengetahuan, bagilah ilmu itu kepada teman. Misalkan ada temannya kalian yang tidak membawa alat tulis, jangan engkau pelit terhadap mereka. Berilah, pinjamkanlah alat tulis mereka. Itu adalah salah satu contoh bahwa kita peduli terhadap orang lain. Kurang lebihnya dari Bunda Sofi, mohon maaf sekiranya ada kekurangan baik dari perkataan, dari sikap Bunda Sofi. Semoga apa yang Bunda Sofi sampaikan secuil contoh ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhiran kalami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.